Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM A1C3181012. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi dari aplikasi yang saya buat. Pada kesempatan ini, saya menggunakan App Inventor sebagai aplikasi untuk membuat aplikasi Android, di mana saya membuat aplikasi kasir yang cukup sederhana karena saya sedang pemula. Jadi langkah yang pertama adalah kita masuk dulu ke aplikasinya seperti ini, kemudian kita create aplikasi. Nah, pada create aplikasi ini kita bisa masuk melalui akun Google yang kita miliki, dan saya sudah masuk. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi yang saya buat. Di sini saya menggunakan ada beberapa screen. Yang pertama ada screen 1, kemudian screen input, gudang 2, dan juga kasir. Jadi nanti screen gudang ini adalah penampakan dari bloknya, dan gudang 2 adalah outputnya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini adalah penampilan dari screen 1, kemudian ini screen 2. Pada screen 2 ini diperintahkan untuk menginput data. Sesuai dengan namanya ada screen input. Jadi di sini nanti kita akan scan data, kemudian akan mengetahui kodenya, lalu kita akan memasukkan nama barangnya apa, harganya berapa, seperti itu. Ini adalah contoh dari kalau kita mau mengisi database toko kita, seperti itu. Berikutnya, di sini saya menggunakan gudang. Nah, pada gudang ini dia tujuannya atau fungsinya untuk mengecek. Misalnya kita ingin tahu persediaan kita. Nah, apakah cukup dipakai apa tidak, lalu masih ada berapa sisanya dan butuh berapa yang perlu kita input, seperti itu. Selanjutnya ada penampilan pada gudang 2. Nah, ini yang saya bilang tadi outputnya. Jadi output dari gudang 1 itu ditampilkan pada gudang 2, ya, dimana ini kelihatan jelas. Nanti bakal dibilang di sini barangnya masih ada berapa dan akan dipesan pada bulan berapa sebelum stok kurang dari berapa, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir di sini menggunakan aplikasi kasir. Nah, ini yang paling penting. Pada bagian kasir ini ada beberapa hal yang perlu kita masukkan. Yang pertama di sini kita lihat ada barang. Nah, jadi kita masukkan nama barangnya nanti. Misalkan nama barangnya itu cabai atau Pepsodent. Jumlah di sini adalah harga dari barangnya. Jadi misalnya harganya 20.000 atau 10.000, seperti itu. Dilanjutkan dengan diskon. Diskon ini tergantung ya, kalau memang toko kita itu menyediakan diskon, itu silahkan dimasukkan, dan jika tidak juga tidak apa-apa, begitu. Lalu setelah memasukkan nanti kita bisa klik hitung untuk mengetahui berapa total dari belanjaan kita. Kalau back untuk kembali. Kemudian itu tadi ya, jadi pada bagian desain itu kita lihat nih tadi mulai dari desain 1 ya. Ini desainnya, cara mendesainnya seperti ini. Saya di sini bukan mentutorialkan bagaimana cara pembuatan kasirnya, tapi lebih kepada bagaimana cara kerja dari kasir yang saya buat. Nah, kalau untuk bagian desain ini, untuk yang pertama ya, saya di sini menggunakan ada label, ada image, itu adalah bagian dari ini. Kemudian ada bagian horizontal, ada bagian button 1, button 2, dan DB barang dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, tadi kita sudah melakukan bagaimana tahapan dari mendesain. Nah, yang paling penting dalam pembuatan aplikasi itu adalah bagaimana cara kita mengcodingnya atau membuat block notes-nya. Kalau pada App Inventor ini dia lebih mudah daripada kita menggunakan Python, karena kalau menggunakan Python itu kita harus tahu bagaimana bahasa pemrograman minimal C+, seperti itu. Kalau menggunakan App Inventor kita tinggal menarik, drag drop, seperti itu aja. Jadi karena di sini sudah ada puzzle-puzzle yang bisa kita susun gitu. Nah, ini adalah pada screen 1, kita lihat ini ya, screen 1. Di sini kita caranya adalah ini kan barcode scan 1. Nah, berarti awalnya kita tinggal klik bagian barcode screen 1 seperti ini. Nah, baru kita bisa pilih ini, kita tarik keluar. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah hasil yang sudah saya desain ya. Bisa dilihat di sini bagian pertamanya. Kita lihat ada barcode scan 1.
Sebentar, kita lihat di sini. Nah, kemudian di sini ada call DB seperti itu. Kalau di sini saya akan mencoba melihatkan pada bagian screen input dulu. Karena ini yang penting ya. Yang penting adalah pada bagaimana kita menginputnya gitu. Pada bagian ini kita coba lihat nih. Di sini. Ini kita pisah ya, ini sebenarnya cuman itu ditumpuk supaya rapi aja, jadi tadi saya tumpuk seperti ini gitu. Nah ini kita tumpuk dah seperti itu. Nah jadi pada yang bagian ini kita notifnya adalah kalau kita men-setting pada kode teksnya itu nanti akan get, dan kita dipersilahkan untuk memasukkan kodenya. Jadi kita masukkan barcode pada aplikasi ini ya. Jadi seperti itu. Kalau makanya nanti ketika kita men-scan barang itu akan terbaca kode barangnya apa. Nah nanti kita dipersilahkan untuk memasukkan nama barangnya itu apa dan juga harga dari barang itu berapa. Seperti itu. Itu saya bahas secara sekilas. Kemudian ini tadi screen 1 sudah, screen input juga udah. Nah sekarang kita masuk ke gudang. Kalau pada aplikasi gudang, cara ngoding pada gudang itu lebih mudah daripada yang pada screen input dan juga pada screen 1. Karena kalau pada gudang ini dia lebih simpel, karena dia hanya mengecek barangnya tersedia berapa dan akan ditampilkan berapa, akan dibeli berapa, waktunya kapan gitu. Jadi dia lebih mudah tuh. Itu pada gudang. Kita tunggu, sepertinya dia lagi agak lemot ya, kita tunggu dulu. Nah tadi kita kan sudah membuka mengenai yang bagian screen 1, 2, input dan lain sebagainya. Nah ya pada kesempatan ini yang kita buka ini adalah screen gudang. Jadi kita bisa lihat ya, untuk yang screen gudang ini kita mencari di sini global name, maksudnya namanya, nama barangnya itu apa. Itu ada 1, 2, 3 karena kan di situ ada bagian 3 bagian kan, ada nama barang, kemudian ada stoknya berapa, dan yang itu nama 2, stoknya tinggal berapa. Kemudian nama 3 di sini dipakai untuk memasukkan kita akan membeli barang itu, minimal barang itu sisanya berapa. Misalnya barangnya namanya adalah Coklatos. Nah, barang nama kedua kita nanti akan masukkan Coklatos kita tinggal 27 kotak. Kemudian pada name yang ketiga itu kita akan masukkan Coklatos itu akan kita beli jika stoknya tinggal 5 kotak. Nah, jadi ini fungsinya, ada nama 1, nama 2, nama 3 kayak gitu. Kemudian kalau untuk interest global ini kita peroleh dari variabel biasalah. Kalau yang ini yang kita peroleh bagian ini itu kita peroleh pada teks. Kita cari nanti pada ini when button biasa, kita klik pada ini kan when button 1, berarti kita klik button 1 nanti akan muncul, tinggal kita tarik. Apabila diklik pada button 1 maka akan setting dari global name yang ini, nama 1, kemudian nama 2, begitu pula dengan nama 3. Baru teks, kita masukkan teksnya. Nah baru nanti open another screen with star screen name. Nah screen name nya ada gudang 2. Ini yang saya katakan tadi bahwa gudang 2 merupakan output dari gudang 1. Jadi tinggal kita join barang, kita masukkan namanya seperti itu ya. Nah itu untuk yang mengenai gudang. Nah selanjutnya tadi kan kita udah melihat bagaimana sih cara membuat codingan pada yang gudang. Nah selanjutnya kita lihat pada kasir. Ini ada gudang, tadi gudang. Kalau gudang 2 enggak ya, karena kan gudang 2 itu hanya output dari gudang 1. Jadi cukup kita interest name to get star value seperti itu. Baru jika gudang 2 diklik, maka nanti label 1 teks yang tadi itu akan memunculkan nama-nama yang sudah kita coding tadi. Setelah itu baru when button 1 klik do close screen. Nah itu diperoleh pada kontrol nih. Pada tabel kontrol itu nanti kita bisa peroleh apabila diklik pada button 1 maka akan diakhiri atau keluar dari screen itu.
Kita lanjutkan pada bagian kasir. Nah, untuk pada bagian kasir kita bisa lihat cukup simple karena memang kasir yang saya buat di sini memang masih kasir yang sederhana, jadi dia cukup simple. Tadi kan kita sudah melakukan scan tuh di pada bagian screen input. Pada bagian screen input kita sudah menggunakan barcode untuk men-scan barang yang kita buat, apakah dia terscan atau tidak. Kalau barang tersebut belum diinput maka tidak akan terscan. Nah, kalau pada bagian kasir ini khusus bagian kalkulatornya atau bagian menghitungnya. Jadi untuk membuat codingannya pun lumayan mudah. Kita lihat di sini ada when button satu klik, kayak tadi ya, kita klik pada bagian button 1. Nah, ini kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa, ini tinggal kita tarik ke sini. Nah, seperti itu caranya. Jadi nanti kita masukkan di sini, kita setting label text, kemudian kita bisa masukkan textbook 2, textbook 1 ini untuk yang warna biru ini itu diperoleh dari list. Nah, di sini ini ada, kita bisa peroleh. Kemudian ada dari math. Itu kalau untuk perhitungan yang birunya itu dari math nih. Jadi nanti bisa diperoleh data seperti itu. Kita pakai di sini. Ini yang kita pakai. Ini kan kalau mau dikali, kemudian ini untuk yang dibagi. Nah, di sini saya pakai yang dibagi untuk menunjukkan diskonnya. Jadi textbook 2 itu adalah kita memasukkan barangnya, textbook 5 itu nanti akan muncul berapa harganya dan akan dibagi dengan 100. Karena kan sesuai, kalau misalnya 20% berarti 20/100. Jadi nanti akan teroperasi seperti itu. Ini pada button 2. Jadi apabila button 2 diklik, maka akan mengakhiri screen. Oke, jadi kita udah tadi screen 1, screen input juga udah, gudang juga udah, gudang 2 juga udah, kasir juga udah. Nah, untuk pembuatan aplikasinya baik dari desain ataupun ke blocks itu sudah kita bahas. Jadi seperti itu cara pembuatannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasinya dan seperti apa hasil yang telah kita buat. Nah, baiklah teman-teman, jadi kan tadi kita sudah membuat aplikasi kasir sederhana yang dibuat oleh saya. Nah, berikutnya kita telah memindahkan pada handphone. Nah, ini adalah tampilan dari handphone saya. Jadi, pada bagian ini kita bisa lihat kita sudah memindahkan pada handphone, lalu kita cari aplikasinya yang di handphone saya. Nah, ini saya beri nama aplikasi penjualan. Nah, ini continue. Selanjutnya, ini tadi cara memindahnya kita gunakan scan kode. Jadi kita scan pada bagian komputer tadi pada aplikasi App Inventor. Setelah itu nanti akan tampil pada itu, lalu kita download. Setelah kita download akan keluar tampilan seperti ini. Ini adalah toko saya tadi. Di sini ada toko tulips yang saya buat tadi. Kemudian ada bagian kasirnya, ada bagian gudangnya, ada bagian input barang, ada lihat data barang, dan juga ada bagian keluar. Jadi kalau teman-teman sudah nge-install aplikasi akan muncul seperti ini. Kita lihat yang pertama pada input barang. Nah, cara untuk penginputan barang di sini ada beberapa barang. Ada tip X harga 6.000, susu Indomil 2.500, ada tepung gandum 6.000. Nah, ini adalah barang-barang yang sudah saya input. Sekarang kita mencoba men-scan barang. Ini saya punya satu kotak coklatos. Jadi kita bisa scan, kita cari barcode-nya. Nah, ini diusahakan pada garis merah bagian ini itu dibuat miring. Jadi nanti seperti ada sketch antara garis blok dan juga angka. Nah, sudah terscan. Ini adalah kode dari barang yang kita ambil tadi. Lalu kita beri nama. Di sini saya memberi nama satu kotak coklatos. Nah, jadi latos ya. Nah, ini sudah kita beri harga. Harganya misalnya 27.000 saya buat. Setelah itu kita simpan. Apakah Anda yakin dengan data ini? Ya, kita yakin. Kita cari sekarang apakah sudah tersimpan atau belum.
Nah, ini dia. Ternyata sudah tersimpan dengan kodenya dan nama serta harga barangnya. Nanti jadi ketika penghitungan kasir itu tinggal melihat dari yang sudah kita scan seperti itu. Itu tadi mengenai input barang. Selanjutnya kita mau mencoba nih, apakah yang kita input tadi benar-benar sudah terbaca oleh aplikasi ini atau belum. Nah, ini kita scan. Oh, ternyata sudah terbaca. Tertampil di sini satu kotak coklatos 27.000. Ini sebagai bukti bahwa penscanan dan input yang kita lakukan tadi memang berhasil. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba apabila barang ini belum kita scan sebelumnya. Kita lihat ini saya punya satu buah Pepsodent. Kita akan scan apakah terbaca atau tidak. Padahal kita belum memasukkan kodenya sama sekali. Karena kita scan dulu. Oke, nah ternyata kode belum terdaftar. Berarti aplikasi ini dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Dimana kalau kita belum menginput barang tidak akan terbaca oleh aplikasi ini. Jadi kita harus input barang dulu, baru setelah kita input kita bisa melihat berapa harganya dan nanti akan masuk ke kasir. Kita buka menu kasir. Ini ada barang, ada jumlah barang dan juga ada diskon. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam pembuatan desain dan blog tadi. Kita masukkan sekarang barangnya. Saya masukkan satu kotak coklatos. Nah, coklatos. Nah, udah, lalu kita masukkan berapa harganya. Kan tadi sudah di scan ya. Nanti dia akan muncul sekalipun kita salah memberikan harga, dia akan merubah tetap jadi harga yang sesuai scanan. Jadi kan harga scanan kita ada 27.000. Lalu di sini saya ingin memberikan diskon 20%. Lalu kita klik, sebelum kita klik hitung lihat nggak ada tampilan apa-apa. Kemudian setelah kita klik hitung, kita klik bagian hitung, nah muncul. Itu adalah jumlah yang harus dia bayar dipotong harga asli atau harga semula dipotong dengan diskon. Bagaimana kalau diskonnya di sini kita rubah? Misalnya kita rubah jadi 400%. Nah, ternyata dengan diskonnya dirubah, perhitungannya pun dia ikut berubah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa aplikasi ini memang dapat digunakan untuk kita kalau punya toko. Nah, itu akan mempermudah bagaimana kita melakukan perhitungan supaya tidak salah seperti itu. Selanjutnya gudang. Pada gudang, tadi sudah saya singgung sedikit pada pembuatan desain. Kita di sini akan memasukkan misalnya saya ingin mengecek stok Pepsodent. Kemudian stoknya ada 12 stok saya. Selanjutnya kita rob ini adalah terakhir batas minimal berapa kita mau memesan barang tersebut. Di sini saya menggunakan batasnya misalnya 5. Lalu di sini saya input. Nah, akan keluar seperti ini. Barang Pepsodent akan dipesan pada 12 bulan sebelum stok. Jadi dia memperkirakan ada 12 bulan untuk mencapai stok 5 pak. Jadi kita akan membelinya pada stok minimal yaitu 5 pak. Sebelum 5 pak itu kita sudah membeli gitu. Lalu kita keluar dari aplikasi itu. Nah, jadi kita udah melakukan input barang, kita udah melakukan kasir, gudang. Nah, sekarang kita akan mencoba men-scan. Nah, ini adalah tepung gandum ya yang sudah kita scan sebelumnya dan kita di sini akan menghapus ini. Nah, jadi ini kita ada tepung gandum 6.000, ini yang pertama. Lalu tentunya kan kita dalam suatu saat ketika kita mengoperasikan suatu toko ada barang yang sudah kita tidak jual lagi dan ingin kita hapus. Nah, untuk menghapusnya seperti ini. Saya klik bagian tepung gandum. Kemudian di sini saya hapus dan dia bilang silahkan scan kode. Nah, artinya untuk menghapus tadi memasukkan kita men-scan kode. Untuk menghapus begitu juga caranya, kita scan dulu kodenya. Ini tepung gandum tadi. Kita scan dulu tepung gandumnya. Harus dalam posisi pas supaya nanti garisnya udah garis hijau itu menunjukkan benar. Nah, seperti ini. Kalau merah masih salah. Nah, kan sudah masuk kodenya, baru kita hapus. Data berhasil dihapus. Nah, seperti itu. Jadi untuk cara menghapusnya itu seperti itu. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini adalah bagian terakhir. Kita cek lagi apakah tepung gandum yang kita hapus tadi sudah terhapus atau belum. Nah, ini kode belum terdaftar.
Nah, seperti itu teman-teman. Kita lihat ya bahwa memang aplikasi ini saya rasa sudah 98% bisa digunakan untuk kita yang ingin membuat sebuah toko dan kita menginginkan program kasir yang lebih mudah supaya kita tidak salah hitung seperti itu. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mulai dari membuat desain, kemudian kita melakukan coding dengan membuat blok-bloknya, kemudian kita mencobakan melakukan simulasi aplikasinya mulai dari kita memasukkan data, menghapus data, menghitung, mengecek berapa stok pada gudang, semua sudah kita lakukan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.